Para pemirsa HTV Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita di Ustaz Menjawab dengan tema Bukan Wahabi. Kita sudah membahas tadi siapa yang disebut dengan Wahabi, dan berdasarkan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab Fatawa Nurun ala Darb, menjadi jelas bagi kita bahwa Wahabi adalah setiap orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama madhab Hambali yang hidup pada pertengahan abad ke-12 Hijriah. Fi nisfi tsani minal qarni ats-tsani asyar, ya. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, maka kalau ada pendapat-pendapat di tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwasanya ada sebagian amalan sebagai ajaran dari Wahabi, maka kita harus menilai terlebih dahulu berdasarkan kitab-kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama kita sekarang, ya. Misalnya dicontohkan tadi dengan zikir jamaah, ya kan, zikir bersama-sama, ramai-ramai, kemudian dengan suara jahar, suara keras, bahkan bunyi kerasnya itu sampai keluar dari masjid. Ya, saking kerasnya, mungkin pakai mic dan seterusnya. Apakah amalan ini adalah amalan Wahabi, ya, atau amalan mazhab Syafi'i, atau amalan dari mazhab yang lain? Dan orang-orang yang tidak mau berzikir dengan cara ini, ya, yaitu dengan cara beramai-ramai dan suara keras, dia hanya mau zikir kalau zikirnya pelan-pelan dan sendiri-sendiri, apakah mereka disebut Wahabi atau tidak? Nah, maka dalam hal ini ada satu pesan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang pertama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengutip ucapan seorang penyair. Penyair itu mengatakan, "Khudh ma tarahu wada' syai'an ma sami'ta bihi." Saya ulang kembali, ini sangat luar biasa nih pesan dari Al-Imam Al-Ghazali dengan mengutip ucapan dari penyair ini. Kata penyair tersebut, "Khudh ma tarahu wada' syai'an ma sami'ta bihi." Apa artinya? Ambillah yang engkau lihat dan tinggalkanlah apa yang engkau dengar. Nah, kalau selama ini kita mendengar seperti itu, bahwa orang-orang yang tidak mau berzikir ramai-ramai, tidak mau berzikir dengan suara keras, jahar, maka itu orang Wahabi. Nah, maka kita coba lihat kitab-kitab Wahabi, ya. Saya di sini ada beberapa kitab yang kebetulan saya bawa. Ini tulisan dari ulama-ulama Wahabi, ya. Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, juzuk yang pertama. Kemudian ada juzuk-juzuk berikutnya yang kebetulan juga saya bawa. Al-Juz'u Tsani, ini juzuk yang kedua. Ada juzuk yang ketiga. Al-Juz'u Tsalits. Ada banyak juzuk dari kitab ini. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah amalan orang-orang yang tidak mau berzikir secara jahar dan beramai-ramai itu sebagai ajaran Wahabi, maka kita perlu baca kitab-kitab yang kita sebut ini dan kitab-kitab Wahabi yang lain. Jadi jangan kita kemudian menganggap sesuatu sebagai ajaran Wahabi, padahal kita sendiri belum tahu apa itu Wahabi dan seterusnya. Baik, para pemirsa HTV Allah muliakan. Jadi, kalau tadi kita sebutkan bahwa tokoh Wahabi itu lahir pada abad ke-12 Hijriah dan wafat beliau adalah awal abad ke-13 Hijriah, yaitu tahun 1206, maka ternyata setelah kita baca-baca, ya, kita lihat-lihat dari kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i juga, bahwa amalan zikir secara sir dan sendiri-sendiri itu memang ajaran dalam madzhab Syafi'i. Jadi bukan Wahabi, ajaran madzhab Syafi'i. Kita boleh baca dalam kitab I'anatul Talibin, ya. Ini kitab rujukan dalam madzhab Syafi'i yang ditulis oleh ulama mutakhirin, yaitu As-Said Bakri Syatah. Beliau menyebutkan bahwasanya ajaran zikir secara sir setelah salat contohnya, dan juga dilakukan dengan sendiri-sendiri, apakah imam atau makmum, itu ajarannya Imam Syafi'i.
Ini dikutip oleh Said Bakri Syata dalam kitab I'anatul Talibin. Ya. Ini kitab yang berbahasa Arab. Atau kita boleh gunakan juga kitab yang berbahasa Melayu Arab. Ya. Misalnya kitab tulisan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabilal Muhtadin. Di sini disebutkan bahwa ajaran mazhab Syafi'i yang sebenarnya adalah zikir secara sir dan sendiri-sendiri. Boleh zikir secara jahar dengan maksud untuk ta'lim, mengajarkan masyarakat bagaimana cara berzikir yang benar sesuai dengan zikirnya Rasulullah Muhammad SAW. Boleh. Jadi kalau tentu saja yang disebut dengan belajar zikir itu bukan zikirnya cepat-cepat seperti yang selama ini kita dengar orang masyarakat mempraktekkannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bukan mengajarkan zikir. Mengajarkan zikir tentu dengan membaca zikir itu secara pelan. Subhanallah, subhanallah. Sehingga masyarakat tahu inilah cara mengucapkan zikir yang benar. Jadi bukan dengan mengucapnya cepat-cepat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bacaannya jelas. Jadi imam boleh aja memimpin zikir dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang kita sebutkan tadi contohnya, ya, dengan diikuti oleh makmum. Tidak ada masalah. Tetapi dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Setelah masyarakat sudah tahu cara zikir yang sesuai diajarkan Rasulullah, maka mulailah zikir itu kembali dibaca secara sir, tidak lagi dibaca secara jahar. Tapi ternyata yang berlaku di masyarakat justru ditradisikan bacanya secara jahar. Bahkan kalau langsung keluar dari masjid itu dianggap Wahabi, seperti itu. Ini persoalan ya, para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi silakan bagi kita yang ingin mengecek, silakan. Kita sudah sebutkan contoh tadi, boleh di kitab I'anatul Talibin atau kitab-kitab yang lainnya. Dan juga kalau dalam bahasa Melayu Arab, kitab Sabilal Muhtadin, tulisan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau kitab kitab ulama Melayu yang lain, ya. Misalnya kitab Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, kitab Bahrul Madi. Silakan kita cek. Ya. Jadi kita sebaiknya melihat, ya. Membaca bukan hanya sekedar mendengar. Dan kita sudah sebutkan tadi ungkapan dari seorang penyair yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya'u Ulumiddin juzuk yang pertama. Khudh ma tarahu wada' syai'an ma sami'ta bihi. Ambillah yang engkau lihat. Yang kita lihat dalam kitab-kitab, ya, dalam kitab-kitab hadis, oh ini betul-betul hadis dari Rasulullah karena tersebut dalam kitab hadis. Oh ini benar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tersebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi ambil yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Selama ini kita sering mendengar, ya. Ada guru-guru kita mengajari inilah mazhab Syafi'i. Betul nggak itu mazhab Syafi'i? Maka kita perlu mengecek di kitab-kitab mazhab Syafi'i. Tidak cukup dengan sekedar mendengar, ya. Dan ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, kafa bil mar'i ithman, atau dalam redaksi yang lain, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut berdusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kita dengar dari guru-guru kita, ini mazhab Syafi'i, langsung kita sampaikan ke yang lain. Sebelum kita mengecek ke kitab-kitab mazhab Syafi'i, maka kita mungkin saja bisa disebut sebagai pendusta. Maka kita coba lihat, ya. Coba kita lihat supaya kita jangan salah faham. Baik. Para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi sebenarnya yang perlu kita camkan di sini adalah bahwa yang menjadi teladan kita, rujukan kita adalah generasi awal umat Islam. Bukan Wahabi. Kenapa bukan Wahabi? Karena Wahabi itu muncul belakangan, abad ke-12 Hijriah. Dan tokohnya meninggal pada abad ke-13, awal abad 13, tahun 1206. Tetapi yang menjadi rujukan kita dalam beragama ini adalah awal umat Islam. Siapa itu awal umat Islam? Itulah generasi yang Nabi sebutkan. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian abad berikutnya. Kemudian abad berikutnya. Jadi 3 abad awal umat Islam, itulah yang disebut Nabi sebagai generasi terbaik. Dan Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i mengatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah
illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik umat Islam ini sehingga kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi baik awal umat Islam. Kita ulang kembali ucapan Imam Malik. La yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi baik generasi awal umat ini. Generasi awal itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in, murid-muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Kemudian imam yang empat yang telah mengikuti ulama salaf itu. Imam Hanafi mengikuti salaf, mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Kemudian juga Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Semua mereka adalah mengikuti as-salaf, generasi awal umat Islam. Jadi bukan Wahabi. Wahabi tidak penting Wahabi itu. Ya, Wahabi itu baru muncul abad ke-12 dan meninggal tokohnya pada abad ke-13. Seperti itu para pemirsa yang Allah muliakan. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Darwin kita Pak. Ya, silakan. Saya beri contoh bahwa ada Wahabinya, ada Salafi, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Ahmadiyah, ya. Kalau sekolah saya ada SMA, ada SMEA, ada STM. Itu semuanya itu muaranya ke surga. Tapi SMA, STM, Muhammadiyah, SMEA, SMK itu muaranya ke kantor gubernur atau ke pegawai surga juga ya. Iya. Tapi apa perlu itu sampai di kantor gubernur? Sana STM itu, sana STM-nya. Memang ada STM-nya nanti Ahli Sunnah wal Jamaah, STM-nya ada fanatinya Wahabi, ada juga Salafi. Atau di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Perti, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah. Apa masing-masing itu kan ada bedanya dikit-dikit. Apa perlu kita bertengkar? Jadi semuanya itu akhir daripada Muhammadiyah, dari Perti, NU itu semuanya itu kesejahteraan umat. Tapi kadang-kadang ada konflik. Itu perlu dialog. Mungkin agak beda Ahmadiyah itu yang nama-nama Nabi, nama Al-Quran. Dan Syiah sendiri sebenarnya nggak begitu tajam ya jauhnya. Tapi nama-nama menunjukkan karena nggak pernah dialog ya. Kenapa dia mereka memuji sahabat? Padahal kalau kita ini sahabat kita hormati, ahli kita hormati. Kalau kita berdialog kan adalah ahli sunnah wal jamaah itu mungkin ada Fatimiyah lagi, ada ada sekitar itu lagi. Maka Rasulullah yang akan bahwa kalau Nasrani terpecah ya kalau Yahudi dia dan yang satu masuk surga lainnya neraka. Tapi itu kan harus diwaspadai. Itu kan bisa surga itu. Nah itu perbedaan itu tak perlu kita berbicara antara Salafi dengan Wahabi. Baik. Saya kira perbedaan itu demikian Pak. Ada komentar saya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, yang disampaikan bahwa memang dalam persoalan agama ini banyak juga muncul ekstrim-ekstrim ya dari kelompok-kelompok yang disebutkan tadi ya. Maka yang kita tolak adalah sikap ekstrim itu. Ya, radikalisme itu yang kita tolak. Ya. Karena ajaran Islam itu dalam sebuah hadis itu disebutkan ahabbuddin ilallah al-hanafiyatu samhah. Jadi cara beragama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah cara beragama yang al-hanafi as-samhah. Toleran ya, dan lurus. Nah, itu cara beragama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya organisasi-organisasi Islam selama ini memperkaya umat Islam. Ya. Membantu perjuangan Islam ini lebih mudah dengan adanya organisasi-organisasi Islam itu. Ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Perti dan lain sebagainya.
tentu masing-masing organisasi ini juga harus mengedepankan cara beragama yang generasi awal Islam, yaitu generasi salaf. Nah, supaya kita benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Perti, apakah Persis, ya, atau organisasi-organisasi Islam yang lainnya, itu harus mengikuti cara beragamanya salaf. Itu cara beragamanya sahabat Nabi, ya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, ya. Jadi bukan cara beragama tokoh-tokoh yang lahir pada abad-abad berikutnya. Kayak kita contohkan tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu beliau lahir kapan? Beliau lahir pada abad ke-12, meninggal pada awal abad ke-13. Nah, jadi bukan kita pengikut Syekh Muhammad bin Wahab, bukan. Tapi kita mengikuti salaf. Ya, jadi seperti itu para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi jangan salah faham bila ada di antara masyarakat kita yang mungkin tidak mengamalkan satu amalan yang biasa kita amalkan. Nah, di masyarakat Aceh umumnya memang di masjid-masjid kita umumnya kita lihat memang setelah selesai sholat itu dibiasakan zikir jamaah dan suara keras, pakai mic pula. Ya, jadi suaranya sampai kedengaran keluar masjid. Tapi kalau ada sebagian masyarakat yang tidak mau beramal seperti itu, jangan pula kita tuduh Wahabi. Kenapa jangan pula kita tuduh Wahabi? Karena sebenarnya yang menjadi ajaran dalam mazhab Syafi'i adalah seperti yang dia lakukan. Dia sebenarnya yang zikirnya secara sir, secara pelan, tidak berjamaah, itulah mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Nah, justru kita yang mengamalkan zikir ramai-ramai dan suara jahar, ini mazhab apa? Nah, kita yang harus kita coba diskusikan para pemirsa TV yang Allah muliakan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Oh ya, terputus ya. Baik, nanti boleh dicoba lagi ya. Baik, saya sampaikan para pemirsa TV Allah muliakan. Tadi kita silahkan cek nanti di kitab I'anatul Thalibin bagaimana cara berzikir yang dituntunkan dalam mazhab Syafi'i, ya. Supaya jangan ada dusta di antara kita, ya. Silakan dicek sendiri, ya. Jangan pula nanti saya terkesan menggiring para pemirsa untuk berpaham seperti yang saya pahami. Tidak, silakan dicek sendiri. Kemudian boleh juga dalam kitab Sabilal Muhtadin, ya. Ini kebetulan yang saya bawa terbitan Darul Fikr, ya. Tulisan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dari Fauziah di Pelanggahan. Oh ya, silakan Bu Fauziah. Saya mau bertanya, apa perbedaan Wahabi dengan yang bukan Wahabi? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa beda Wahabi dan bukan Wahabi? Ya. Bedanya adalah Wahabi ini mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dalam akidah. Ya. Adapun selain Wahabi tentu tidak mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dalam akidah. Misalnya dalam memahami ayat-ayat sifat. Ya, ayat sifat yang semua kita sudah maklum. Misalnya contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arasy. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama besar dalam mazhab Hambali, memahami bahwa makna istiwa itu adalah seperti makna zahirnya. Ya, Allah istiwa di atas arasy. Nah, tentu istiwa yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan istiwanya makhluk. Karena ada ayat lain yang juga menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pemahaman Wahabi. Jadi memahami ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran, apakah itu ayat istiwa, kemudian yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan yang lain, itu memang dipahami langsung dengan terjemahan tangan. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan yang lain. Cuman memang beda antara tangan Allah dengan tangan makhluknya berdasarkan ayat Quran laisa kamitslihi syai' tadi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang non Wahabi, ya, maka memahami ayat sifat itu dengan dua cara. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid.
disebutkan oleh Imam Laqani, kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awrum awrum tanziha. Saya ulang kembali. Kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Setiap nas dalam ayat atau hadis yang mewahamkan keserupaan dengan makhluk, ya, keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau ada timbul waham, anggapan kita bahwa ini serupa Allah dengan makhluk ini dalam ayat ini. Nah, kalau ada timbul pemahaman yang seperti itu, solusinya dalam non-Wahabi disebutkan awilhu, takwilkanlah ia, au fawwid, atau tafwid, serahkanlah langsung kepada Allah. Maksudnya warum tanziha, dan carilah kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Wahabi itu mengisbatkan sifat-sifat Allah lalu menyerahkan maknanya kepada Allah. Tafwid juga, tapi tafwid makna. Ya. Ditetapkan dulu baru diserahkan maknanya. Allah itu memang punya tangan, tapi tangan Allah, makna tangan Allah itu ya Allah tahu. Baik, para musyaikh Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.